Izin memperkenalkan diri, nama saya Albin Muhammad Ridwan. Saya sebagai perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Bapak Menteri, izin bertanya terkait dengan tumpang tindih regulasi berkenaan dengan pengadaan pegawai di BLUD, khususnya di rumah sakit, Pak. Di beberapa, di peraturan pemerintah tentang manajemen P3K, di ketentuan peralihan itu kan ada klausul bahwa setelah peraturan pemerintah itu diundangkan 5 tahun ke depan tidak boleh ada lagi pengisian pegawai non PNS dengan jabatan PNS dengan fungsi PNS. Sedangkan di Permendagri tentang BLUD itu diperkenankan gitu bahwa akan diperbolehkan adanya pengadaan pegawai non PNS dengan tusinya sebagai PNS. Nah, izin Pak, kami bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri untuk pengadaan dokter Pak, karena dokter kan tusinya PNS Pak. Dan ternyata itu diperbolehkan pengadaan lewat mekanisme BLUD. Sedangkan ketika kita bertanya ke Menpan RB, karena di klausul pasal PP itu ada sanksi Pak, jadi kami tidak berani untuk melakukan pengadaan pegawai mekanisme BLUD karena adanya sanksi gitu Pak. Karena kita ketahui bahwa dokter merupakan profesi PNS. Nah, izin Pak, kami mohon pencerahan, apakah memang dimungkinkan pengadaan khususnya dokter Pak, karena di daerah ini terbatas Pak untuk pengadaan dokter, ada yang kurang minat, ditambah gajinya juga tidak sebesar mungkin di pusat atau misalkan di daerah lain karena keterbatasan fiskal. Akhirnya banyak sekali formasi-formasi yang kita buka Pak, itu tidak diisi oleh dokter-dokter sehingga kita membutuhkan pengadaan gitu Pak. Tetapi di sisi lain kita juga dihadapkan pada reformasi birokrasi yang diatur dalam Undang-Undang ASN. Terima kasih Pak. Mungkin itu pertanyaan dari kami Pak Menteri. Silakan Pak Menteri, dari Pak Albin tadi ya, mekanisme pengadaan pegawai. Pak Al siapa? Albin. Albin, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaannya lebih ditujukan kepada Kemenpan RB ya. Namun demikian, karena tugas kami menyangkut soal harmonisasi regulasi, mungkin bisa Pak Dirjen mungkin bisa menjelaskan terkait dengan, atau setidak-tidaknya nanti Kementerian Hukum akan membantu mengkomunikasikannya dengan Kementerian RB ya, dan nanti akan dijawab lewat tertulis, disampaikan ke, nanti tolong dicatat nomor kontaknya Pak Albin ya. Pak Dirjen bisa menjelaskan sedikit? Silakan. Silakan Pak Dahana. Terima kasih Pak Menteri. Selamat pagi Mas Alvin. Terkait hal tadi memang ada dua rejim. Pertama adalah rejim Undang-Undang ASN yang saat ini Undang-Undang 20 tahun 2023. Di pasal 6 mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh mengangkat pegawai non-ASN, satu poin. Poin kedua ada PP nomor 74 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan BLU, di mana ditindaklanjuti oleh peraturan Mendagri yang tadi disebutkan. Ya. Nah, pada saat itu bersumber dari APBN, APBD itu tidak boleh. Tapi pada saat itu bersumber dari luar APBN, APBD, maka itu masih diperbolehkan untuk pengangkatan non-ASN tadi. Ini salah satu hal yang memang kami sudah diskusikan dengan teman-teman Kemenpan maupun Kemendagri. Demikian Pak Menteri dan Mas Alvin, terima kasih. Ya. Oh, baik Pak. Pasti ada kesulitan ya, karena diperbolehkan, tapi tidak boleh menggunakan APBN dan APBD. Masalahnya di daerah sumbernya dari mana kalau tidak lewat APBD dengan APBN. Namun demikian, sekali lagi, ini masalah yang harus kita selesaikan, karena saya yakin ini terjadi di semua wilayah yang masih memungkinkan di Badan Layanan Umum. Nanti kami akan komunikasikan dengan Kemenpan RB, nanti Pak Dirjen ya, dengan Pak Sekjen tolong dibantu dan sesegera mungkin untuk dijawab secara tertulis. Terima kasih Pak Alvin ya. Terima kasih Pak Alvin, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Tadi persoalan mengenai sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Jadi tinggal ngobrol ya Pak Menteri ini, ya. Kita ajak hari ketemu. Ini luar biasa, Dirjen PP biasanya yang hanya melayani kementerian lembaga, sekarang pengaduan pun masuk ke Dirjen PP. Wahana TV, teropong konsumen.